Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang manajemen mutu terpadu. Sekaligus kita akan memberikan introduction untuk materi MMT in Education, manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan. Selama ini sudah banyak kajian tentang mutu, tentang manajemen mutu terpadu, dan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan. Tentu bagi para pengambil kebijakan pendidikan serta para praktisi dan penyelenggara lembaga pendidikan penting memahami tentang apa itu manajemen mutu terpadu pendidikan. Berbicara manajemen mutu terpadu tak luput dari kajian tentang quality assurance atau penjaminan mutu. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga customer, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Inilah entry point bagi kita yang harus kita cermati, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kepentingan mendapatkan satisfaction di bidang pendidikan. Baik, mengapa mesti manajemen mutu terpadu? Eksistensi lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholder. Dalam hal ini meliputi mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Karena penilaian stakeholder senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu harus selalu disesuaikan pada perkembangan secara berkelanjutan atau kita kenal dengan continuous improvement. Cakupan materi manajemen mutu terpadu ini meliputi pertama filosofi manajemen mutu terpadu, fungsi manajemen mutu terpadu dalam pembelajaran, konsep pembelajaran menurut manajemen mutu terpadu, prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, proses perbaikan mutu pembelajaran, dan gugus kendali mutu. Bagaimanakah filosofi tentang manajemen mutu terpadu ini? Mutu itu berawal dari diri kita sendiri. Kita selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain. Tetapi orang lain juga selalu mengharap dan menuntut mutu dari dalam diri kita. Terdapat sejumlah filosofi mutu kinerja. Yang pertama adalah setiap pekerjaan menghasilkan barang atau jasa. Ini harus kita perhatikan, bahwa setiap pekerjaan akan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, menyangkut filosofi mutu yang kedua adalah barang dan jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Berikutnya, orang-orang yang memerlukan barang atau jasa itu disebut dengan customer atau pelanggan. Barang dan jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Barang atau jasa harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Barang atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. What is the TQM? Apa itu Total Quality Management? TQM, Total Quality Management, is a philosophy or a set of tools and a process whose output yield customer satisfaction and continuous improvement. The formula of success is effective training, effective implementation, and executive involvement. Baik, membicarakan manajemen mutu, pertama harus kita pahami apa yang dimaksud dengan mutu. Mutu adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Terdapat 4 usaha mendasar untuk menghasilkan mutu. Yang pertama, ciptakan situasi menang dan menang.
bukan kalah dan menang. Utamakan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap orang. Berorientasilah pada proses dan hasil jangka panjang. Utamakan mengembangkan kerjasama, bukan kompetisi atau persaingan. Itulah 4 usaha untuk peningkatan mutu. Membicarakan mutu di perguruan tinggi, tentu kita juga perlu memahami siapa yang paling bertanggung jawab terhadap mutu perguruan tinggi. Atau kita bisa mengajukan pertanyaan, ini merupakan tugas siapa? Semua orang yang bekerja di perguruan tinggi ikut bertanggung jawab dan karena itu juga harus ikut serta dalam pelaksanaannya. Pimpinan seperti rektor, dekan, ketua jurusan atau ketua prodi dan lain-lain bertanggung jawab memimpin tugas manajemen. Mereka harus bisa menjamin adanya pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana seharusnya. Pengertian manajemen mutu terpadu atau total quality management. Di sini ada sejumlah diksi yang harus kita cermati. Yang pertama ada kata total. Total artinya semua hal, semua aspek dan oleh semua orang dalam organisasi. Manajemen konvensional yang dimanage ini meliputi 3M, man, money, dan material. Dengan total quality management yang dimanage adalah quality atau mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Baik, kalau begitu manajemen mutu terpadu adalah satu pola manajemen yang berisi prosedur kerja yang ada dalam organisasi. Setiap orang mau berusaha bekerja keras secara terus-menerus untuk memperbaiki jalan menuju sukses. Manajemen mutu terpadu bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Manajemen mutu terpadu adalah cara lain dalam mengatur kerja terhadap orang banyak dengan menyelaraskan kerja mereka sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Tujuan utama manajemen mutu terpadu adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas, dan menciptakan efisiensi. Manajemen mutu terpadu menuntut adanya perubahan sifat hubungan antara yang mengelola atau pimpinan dan yang melaksanakan pekerjaan. Kalau di kampus ada dosen, karyawan, laboran, teknisi, dan lain sebagainya. Perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota atau bawahannya. Bagaimanakah penerapan manajemen mutu terpadu yang meliputi 5 unsur? Yang pertama adalah arah dan sistem manajemen. Kedua, pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian pelanggan, pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta dan data, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung unsur yang lain. Manajemen mutu terpadu dan pendidikan tinggi. Baik, dalam menerapkan manajemen mutu terpadu, pendidikan tinggi dipersepsikan sebagai industri jasa atau industri pelayanan, bukan sebagai proses produksi. Setiap industri jasa atau pelayanan pasti memiliki pelanggan atau customers. Siapakah pelanggan pendidikan tinggi? Pelanggan pendidikan tinggi yang pertama adalah pelanggan eksternal, terdiri dari pelanggan primer dan sekunder. Pelanggan eksternal yang primer adalah kelompok sasaran utama yakni mahasiswa. Ini adalah customer primer. Kemudian pelanggan eksternal yang bersifat sekunder yaitu masyarakat, pemerintah, orang tua mahasiswa yang membiayai putra-putrinya.
Kemudian pelanggan eksternal yang tersier adalah pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. Pelanggan internal yakni dosen dan para pimpinan, pegawai administrasi dan pegawai teknis. Ini adalah para customer atau para pelanggan. Nah, para pelanggan atau para customer ini berharap mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Mari kita ulang, apakah mutu itu? Mutu adalah jasa atau pelayanan atau produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan dari para pelanggannya. Baik, mengakhiri pembicaraan kita pada kali ini, mari kita ulas bahwa mutu itu berawal dari diri kita sendiri. Mutu adalah naluri manusia. Kita selalu mengharapkan, bahkan menuntut dari orang lain untuk melakukan sesuatu secara bermutu. Tetapi orang lain juga ingat bahwa orang lain juga mengharapkan bahwa kita dituntut oleh orang lain mampu melaksanakan aktivitas yang bermutu. Oleh karena itu kita semua mesti fokus untuk melaksanakan pekerjaan yang berkualitas atau bermutu, terutama dalam mengelola pendidikan. Demikian sesi kita kali ini membicarakan tentang apa itu manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan. Kita akan membicarakan mutu pelayanan jasa pendidikan. Baik, bagaimanakah mutu pelayanan jasa pendidikan? Kita pernah dan sering mendengar kata-kata SERQUAL, Service Quality, atau mutu pelayanan. Kalau kita hubungkan dengan bidang pendidikan, mutu pelayanan jasa pendidikan ini perlu ada interaksi antara customer atau pelanggan dan pemberi jasa. Setiap customer pendidikan itu membutuhkan dan memiliki harapan untuk mendapatkan kepuasan terhadap jasa yang diberikan oleh pemberi jasa pendidikan. Jasa yang diharapkan oleh para pelanggan adalah jasa yang bermutu. Bagaimanakah jasa perguruan tinggi terkait dengan mutu terpadu, manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan? Banyak hal yang harus kita cermati, yang harus diperhatikan terkait dengan jasa perguruan tinggi. Yang pertama adalah jasa kurikuler atau pembelajaran. Kedua adalah jasa penelitian. Ketiga adalah jasa pengabdian kepada masyarakat. Keempat adalah jasa ekstrakurikuler. Kelima jasa administrasi. Keenam jasa kebijakan umum. Ini adalah jasa yang diberikan oleh perguruan tinggi. Baik, saya ulang. Pertama adalah jasa kurikuler. Kedua jasa penelitian. Ketiga jasa pengabdian kepada masyarakat. Keempat jasa ekstrakurikuler. Kelima jasa administrasi. Dan keenam jasa kebijakan umum. Bagaimanakah analisis mutu perguruan tinggi? Baik, untuk analisis mutu perguruan tinggi, kita bisa meninjau dari sejumlah aspek yang barusan disampaikan. Kita bisa menganalisis mutu jasa kurikuler, bisa menganalisis mutu jasa penelitian, bisa menganalisis mutu jasa pengabdian kepada masyarakat, bisa menganalisis jasa administrasi, jasa eskul dan jasa kebijakan umum di perguruan tinggi. Baik, untuk analisis mutu di perguruan tinggi kita bisa menganalisis sejumlah aspek. Yang pertama adalah prosedur, kemudian lingkungan, peralatan, material, dan sumber daya manusia atau orang. Terdapat 3 hal sebagai kebutuhan dasar untuk memperbaiki mutu. Yang pertama adalah komitmen, kemudian yang kedua adalah koordinasi, dan yang ketiga adalah kompetensi. Ini mutlak diperlukan, terutama perlu ditampilkan oleh para sumber daya manusia di perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Saya ulang, komitmen, koordinasi, dan kepemilikan kompetensi.
Terdapat sejumlah strategi untuk pengembangan mutu perguruan tinggi. Pertama adalah terciptanya suasana yang kondusif. Bagaimana perguruan tinggi bisa fokus pada mutu kalau suasana lembaga tidak kondusif? Oleh karena itu, suasana kondusif menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah proses kerja yang teratur sesuai dengan SOP yang telah disusun. Kemudian pengembangan institusi, SDM, sarana dan prasarana. Ini memerlukan satu rangkaian proses untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, mulai dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Dengan demikian, banyak sekali aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan mutu di perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi menjadi berkualitas. Kita bisa menyoroti dari aspek suasana akademis, dari aspek kaitan dengan industri dan bisnis, serta kaitan dengan lembaga-lembaga ilmiah. Terkait dengan suasana akademis, banyak hal yang mesti kita perhatikan, yakni pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, pemenuhan 8 standar nasional riset, serta pemenuhan 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Era sekarang ini perlu juga tata kelola lembaga pendidikan didukung dengan teknologi yang memadai seiring dengan perlunya digitalisasi dalam tata kelola lembaga pendidikan. Terdapat sejumlah langkah dalam penataan sistem pendidikan tinggi menuju pengembangan otonomi, yakni dengan mempertimbangkan dan menjaga akuntabilitas publik, tempat yang mengemuka bagi motivasi sivitas akademika dalam sistem. Evaluasi diri sebagai dasar pembuatan keputusan dalam perencanaan, termasuk akreditasi. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. Baik, bagaimanakah paradigma baru dalam penataan pendidikan tinggi? Terdapat sejumlah paradigma baru dalam penataan pendidikan tinggi menyangkut otonomi, akreditasi, evaluasi diri, akuntabilitas, dan kualitas. 5 komponen yang saling terkait ini perlu dijabarkan menjadi seperangkat peraturan, pengaturan, dan kesepakatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan perguruan tinggi. Semua yang kita bicarakan ini akan memiliki sejumlah implikasi, yakni bekerja dengan peningkatan kualitas berkelanjutan, menggunakan paradigma baru penataan pendidikan tinggi, dengan melaksanakan rencana yang berorientasi pada program dan melakukan penentuan prioritas yang lebih ketat dengan fokus pada pusat keputusan yang tersebar. Ini tidak dilakukan atau bukan dengan cara-cara kerja yang lama, yakni marginalisasi, rencana yang berorientasi dana, manajemen monolitik, atau pola manajemen yang terpusat, atau bahkan perhatian yang terlalu besar pada hasil sehingga mengurangi perhatian terhadap dampak. Terdapat sejumlah proses dalam industri jasa pendidikan. Yang pertama kita sebut dengan proses linier. Proses linier ini adalah linier dari masukan, proses keluaran, atau kita kenal dengan input, proses, dan output. Berbeda dengan perusahaan, lembaga pendidikan ini masukan atau inputnya adalah, kalau perguruan tinggi adalah calon mahasiswa. Dan yang prosesnya terjadi melalui kegiatan pembelajaran, outputnya adalah lulusan yang diharapkan memiliki 3 indikator, yakni keunggulan sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga berguna di masyarakat. Yang kedua adalah proses dalam industri jasa pendidikan yang disebut dengan proses sirkuler. Ya. Proses sirkuler ini sama, ada masukan, ada proses, ada kegiatan pembelajaran sampai munculnya lulusan sesuai mutu. Baik, untuk masukan ini masuk pada perguruan tinggi, kemudian prosesnya adalah melalui kegiatan pembelajaran sebagai bentuk layanan jasa pendidikan yang di situ diharapkan memberikan keunggulan dan keuntungan bagi para orang tua sebagai pengguna sekunder, dan bagi para user sebagai pengguna primer, serta para pengguna tertier, yakni dunia kerja. Bagaimanakah praktik
manajemen mutu terpadu dalam pembelajaran. Baik, MMT dalam pembelajaran itu adalah pola manajemen yang berisi seperangkat prosedur yang digunakan oleh orang atau institusi untuk memperbaiki kinerja pembelajaran secara terus-menerus. Terdapat manfaat MMT dalam pembelajaran, yakni meningkatkan kinerja proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, pendidikan tinggi akan memberikan jasa yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah kurikulum, kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan bimbingan dan konseling, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta penyediaan paket bahan ajar atau sumber belajar, dan kegiatan pengelolaan pendidikan tinggi. Konsep pembelajaran menurut manajemen mutu terpadu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran supaya berlangsung sesuai kebutuhan pelanggan. Di sini ada interaksi dari dosen dengan para mahasiswa. Dosen dituntut memiliki kompetensi dalam bidang keahlian atau profesinya. Hubungan dosen dengan mahasiswa harus bersifat kemitraan dan menggunakan manajemen kelas yang baik. Bagaimanakah ciri-ciri perkuliahan yang bermutu? Pertama, ada perencanaan yang baik. Rancangan perkuliahan antara lain ada kontrak belajar, ada RPS atau RPKS ya, atau dikenal juga dengan GBPP dan SAP. Perencanaan perkuliahan dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna. Pembelajaran yang membangkitkan motivasi mahasiswa untuk belajar, pembelajaran yang mampu mengembangkan kecenderungan intelektual dan emosi, pembelajaran juga harus mampu mengembangkan aplikasi di dunia kerja. Dan demikian jasa pendidikan tinggi itu harus bercirikan yang pertama adalah reliability, keterpercayaan, assurance, keterjaminan, tangibility adalah penampilan atau bisa dilihat, empati, pemerhatian, dan responsiveness, tanggap atau ketanggapan. Baik, proses perbaikan mutu pembelajaran ini bisa dilakukan melalui sejumlah tahap, yakni plan, do, check, dan action. Kita kenal ini adalah tahap dari Jonan dan Deming. Bagaimanakah terkait dengan continuous improvement dari Kaizen atau pengembangan berkelanjutan? Ini menggunakan siklus dari PDCA ya, plan, do, check, dan act. Manajemen kendali mutu mulai dengan penentuan standar mutu, kemudian audit standar mutu, kemudian kita melihat nanti gap antara standar mutu dan hasil, kemudian melakukan identifikasi action untuk memenuhi standar mutu. Laksanakan action dan integrasikan pada proses SDCA selanjutnya, serta lakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu. Ini adalah bentuk continuous improvement atau perbaikan terus-menerus menurut Kaizen. Baik, berikutnya kita akan membicarakan prinsip pembelajaran menurut manajemen mutu terpadu. Pertama, lakukan manajemen kelas yang baik. Dosen adalah manajer sebagai pengelola kelas. Lakukan administrasi kelas dengan cara dosen menggunakan data dan informasi yang relevan dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Jangan lupa harus tersedia GKM, gugus kendali mutu pembelajaran. Kegiatan pengendalian mutu secara rutin harus dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari alternatif pemecahan masalah di perguruan tinggi. Terdapat sejumlah manfaat GKM gugus kendali mutu. Pertama, memelihara efektivitas pembelajaran, meningkatkan hubungan kerjasama antar pelaku pembelajaran, memberikan saran-saran untuk perbaikan mutu pembelajaran, serta mengimplementasikan MMT dalam pembelajaran. Gugus kendali mutu ada dua, ada internal dan eksternal. Internal ini adalah sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi, bisa di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan tingkat jurusan atau prodi. Adapun gugus kendali mutu secara eksternal ini dilakukan oleh BANPT atau lembaga lain. Kalau bidang pendidikan misalnya ada LAMDIK ya, atau ISO 9001 dan sejumlah lembaga akreditasi eksternal lainnya. Lakukan 3M agar lembaga kita bermutu. Pertama, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Sebagai kesimpulan pembicaraan kita pada kali ini bahwa manajemen mutu terpadu ini merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten
dan berkelanjutan. Sehingga stakeholder, dalam hal ini mahasiswa, orang tua, kemudian dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang termasuk tenaga kependidikan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa mendapatkan atau memperoleh kepuasan. Manajemen mutu terpadu lebih cepat mencapai keberhasilan jika dimulai dari diri sendiri atau internal driven. Penjaminan mutu dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Mutu, dan mutu. Kita lakukan continuous improvement, continuous quality improvement menjadi perhatian dan langkah kita bersama. Semoga lembaga pendidikan kita semakin bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.